Sekarang hal kedua yang kita bahas. Gaius Octavianus dan Pax Romana. Nah, setelah menjadi penguasa Roma, Octavianus sadar bahwa perang berkepanjangan itu mewarnai seluruh sejarah Roma. Perang ini, perang itu, sebelumnya perang dengan Yunani. Belum lagi triumvirat satu saling perang. Triumvirat kedua saling perang. Belum lagi melawan taklukan-taklukan. Rasanya rakyat sudah jenuh dengan peperangan yang berkepanjangan. Ekonomi hancur, politik hancur, rakyat jadi korban. Karena itu maka Octavianus merasa Roma perlu dibenahi. Lalu dia mengeluarkan satu program namanya Pax Romana. Pax itu artinya damai. Romana itu ya Roma. Jadi Pax Romana artinya perdamaian Romawi. Roma harus dibawa kepada masa damai. Untuk bisa membawa Roma pada perdamaian, maka Octavianus melakukan perombakan dalam berbagai bidang kehidupan. Saya akan menjelaskan Pax Romana dengan beberapa bidang yang dibuat oleh Octavianus. Pertama, bidang pemerintahan dan hukum. Apa yang dibuat oleh Octavianus? Ludwig Thales. Dengan kekuasaannya yang baru, Octavianus mulai membenahi kemaharajaan itu. Dia menghukum para pejabat yang korup, mendirikan suatu pemerintahan dengan tertib hukum yang kuat. Lalu Under Ismail, dia menciptakan administrasi pemerintahan yang tertib hukum. Dia memecat pejabat yang korup. Lebih lanjut di dalam bidang hukum, Octavianus sadar bahwa dia perlu membuat sistem hukum untuk melindungi rakyat. Terutama warga negara Roma. Octavianus menghindar untuk menjadi seorang diktator. Tapi pemimpin-pemimpin daerah itu juga bisa jadi diktator di daerahnya. Misalnya kan Herodes. Untuk bisa melindungi warga negara Roma, maka Octavianus mengeluarkan satu hukum yang namanya Lex Sempronia. Lex Sempronia itu adalah suatu peraturan untuk melindungi warga negara Roma. Bahwa seorang warga negara Roma tidak boleh dihukum mati atau dihukum penjara sebelum proses pengadilan resmi Romawi membuktikan dia salah. Jangankan itu, sebelum pengadilan tidak boleh mengikat dia seperti penjahat. Ini menolong orang-orang Roma. Maka orang yang menjadi warga negara Roma itu akan diamankan dari upaya dihukum secara tidak adil sebelum putusan pengadilan resmi. Banyak rakyat Roma beruntung dengan hukum ini. Salah seorang yang beruntung dengan hukum ini adalah Rasul Paulus. Mari lihat kisah 16, 36, 39. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf. Kenapa? Barang siapa secara tidak adil menghukum orang Roma, warga negara Roma, pejabat bisa dipecat, bahkan bisa dihukum mati. Karena itu begitu mereka memenjarakan Paulus, saya warga negara Roma. Takutlah dan langsung datang minta maaf. Kisah 22, 24, 29. Karena itu kepada kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus dilentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya,
apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga mahal. Orang bisa beli, yang bukan Roma bisa beli. Mahal harganya. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Paulus lahir sebagai warga negara Rom. Kenapa? Bukankah dia orang Yahudi? Ya, bapaknya Paulus berjasa kepada Roma. Roma menganugerahkan warga negara. Waktu Paulus lahir, bapaknya sudah warga negara Rom. Maka dia otomatis mewarisi dari kelahiran. Ayat 29. Maka mereka yang harus menyesat dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah dia tahu bahwa Paulus yang disuruh diikat itu adalah orang Rom. Kisah 22, 23, 26, 27. Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa dia adalah warga negara Rom. Ini adalah hukum Lex Sampronia yang menjamin keamanan warga negara Rom. Siapa yang buat? Octavianus. Itu bidang pemerintahan dan hukum. Kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Octavianus menerapkan sistem pajak di seluruh kekaisaran dan ini membuat perekonomian meningkat walaupun pajaknya tidak terlalu besar. Saya kutip dari Wikipedia. Dia merombak sistem keuangan dan perpajakan negara itu. Di bawah kepemimpinannya keadaan Romawi teramat tentram dan sumber alamnya berkelimpahan, rakyat makmur. Ketiga, bidang keamanan politik dan kemiliteran. Ludwig. Dia menumpas perampokan yang tak terkendalikan. Perampok-perampok ditumpas. Di seluruh daerah jajahan di bawah Roma, dia tempatkan pasukan-pasukan khusus. Termasuk di wilayah Israel. Kisah 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Kenapa Cornelius bisa ada di sana? Ya karena Octavianus punya aturan. Perhatikan kutipan ini. Octavianus sangatlah piawai dalam memimpin Romawi. Dia betul-betul sang negarawan sejati. Di mana dia bisa menekan pemberontakan dan menutup celah-celah yang berpotensi menjadi perpecahan untuk perang saudara. Wibawa dan karismanya begitu tinggi. Dia menjadi panutan bagi pemimpin Romawi sesudahnya. Di bawah kepemimpinannya juga Romawi berhasil memperluas wilayah hingga Spanyol, Swiss, Galatia, Asia Kecil. Octavianus juga memperkuat angkatan bersenjata, terutama angkatan laut. Dia juga menjadi yang pertama dalam menetapkan protokoler kerajaan, serta menetapkan dasar-dasar dalam memilih pemimpin Romawi sesudahnya dan menjadi acuan dalam menunjuk pemimpin. Bidang pembangunan dan infrastruktur. Dia membuat banyak fasilitas untuk rakyat. Terutama dia membuat akuaduk-akuaduk, saluran-saluran air. Ada satu peninggalan, akuaduk peninggalan Octavianus yang masih ada sampai sekarang di Prancis namanya Pont du Gard. Ini adalah Pont du Gard di Prancis. Kalau saudara pergi ke Prancis masih dapat ini. Ini proyeknya Octavianus. Ya, next. Nah, ini salah satu ikon kepariwisataan Prancis. Itu dibuat oleh Octavianus. Untuk menghibur rakyat. Octavianus membuat teater-teater yang namanya Colosseum itu. Ini adalah Colosseum peninggalan Octavianus. Ya, kalau saudara berkunjung ke Roma, saudara bisa datang ke sini. Bulan Mei saya akan ke Roma. Yang mau ikut boleh. Ya, ini adalah Colosseum-nya Octavianus. Dia bahkan bikin perumahan untuk rakyat. Wikipedia. Dia membangun perumahan rakyat yang indah dan megah. Berikut dia bikin banyak jalan. Kalau boleh dibilang dari seluruh proyeknya Octavianus, proyek paling hebat itu adalah proyek jalan. Dia bikin jalan di seluruh kekaisaran Roma, bukan hanya di pusat Roma, tapi di seluruh wilayah jajahan.
Sampai di wilayah Israel, dia bangun jalan. Saking banyaknya jalan Romawi, itu kira-kira kalau jalannya dibikin lurus sambung, itu 10 kali keliling dunia. Itu jalan di Roma. Selain itu jalan-jalan itu bukan jalan-jalan model jalan kita Kenon Kurus yang baru dibikin 1 tahun setelah itu sudah lubang-lubang. Tidak. Jalan-jalan itu dibikin saking kuatnya. Jalan-jalan Romawi itu masih bertahan sampai hari ini. Bagaimana para insinyur Roma bikin jalan? Perhatikan keterangan dari Packer. Untuk jalan-jalan penting, para insinyur Roma membuat fondasi dengan cara menggali parit-parit selebar jalan yang akan dibangun dengan kedalaman 1,2 sampai 1,5 cm. Pada parit-parit badan jalan diletakkan berupa batu-batu besar, kecil dan kerikil yang dialaskan melalui suatu proses pemadatan. Kadang-kadang terdapat juga lapisan beton. Pada umumnya permukaan jalan terbuat dari kerikil yang diratakan di atas alas adukan semen. Pada jalan-jalan yang penting, para insinyur menutup permukaan jalan dengan batu-batu berukuran kira-kira 30 cm dengan tebal kira-kira 45 cm yang satu sama lainnya saling berpasangkan dengan cermat. Lihat ini cara mereka bikin jalan. Itu ada 4 lapisan. Lapisan bawah ini sampai paling atas. Seluruhnya seperti itu. Next. Ini cara mereka bikin jalan. Ukuran jalan bervariasi. Dari 1,8 meter dan jalan besar. Itu bisa 6 meter jalannya. Itu jalan kelas 1. Jalan kelas 1 yang ada satu jalan yang unik. Jalan kelas 1 lebar 6 meter. Dan saudara-saudara, itu jalan lurus, tidak ada belok sedikit pun. Lurus sepanjang 576 kilo. 576 kilo lurus, tidak ada belok sedikit pun. Itu 500 kilo sampai mana? Timor Leste kah? Tidak tahulah, itu nggak sendiri-sendiri. Tapi pokoknya tanpa belok. Jalan itu dikenal sebagai the Queen of the Road. Ratunya jalan-jalan di Roma. Nah, the Queen of the Road itu namanya Forum Appius. Nama jalan itu adalah Forum Appius. Kisah 28, 14-15. Sesudah itu kami berangkat ke Roma, kata Paulus, kata Lukas, ya, dengan menceritakan tentang Paulus. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara ada di sana mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjemput kami sampai ke Forum Appius. Forum Appius itu apa? 576 kilo jalan lurus, jalan kelas 1 Roma. Yang unik dari seluruh jalan ini adalah Octavianus menata sedemikian rupa sampai posisi Tugu Roma itu center. Dan seluruh jalan yang lain dari berbagai itu pusatnya di situ. Seperti gambar ini. Roma ada di tengah. Dia membuat jalan di seluruh daerah jajahan. Yang ujung-ujungnya Roma juga. Jadi misalnya kita ambil Pak Kris bawa dengan helikopter buang di satu tempat. Gampang cari Roma. Coba lihat ini gambar ini. Itu model seluruh jalannya. Karena semua jalan ke Roma, ada banyak jalan ke Roma, maka dari situlah or road lead to Rome, ya. Ada banyak jalan ke Roma. Ada kata peribahasa begitu kan? Itu dari situ. Coba lihat gambar ini. Mau pilih mana? Mau ke Roma, pilih mana? Belok kiri boleh, belok kanan boleh. Lurus boleh, putar kembali di belakang juga boleh. Karena semua jalan memimpin ke Roma. Hebat ya Octavianus. Bidang kependudukan. Nah, walaupun ada banyak kemajuan, tapi dalam bidang kependudukan ada masalah. Masalahnya apa? Ludwig. Salah satu persoalan yang cukup ganjil di kerajaan Roma adalah angka kelahiran yang rendah di kalangan penduduk. Keluarga-keluarga besar pasti tidak populer. Dan pembunuhan terhadap bayi sering dilakukan oleh orang tua. Bayi-bayi ditinggalkan di luar dalam udara dingin sampai mati. Pada waktu yang sama, orang membebaskan budak belian mereka karena mereka terlalu miskin untuk memberi makan kepada mereka.
Dan karena negara memberi makanan dengan cuma-cuma kepada semua budak yang dibebaskan, maka negara harus mengurus mereka. Di samping itu banyak budak belian membeli kebebasan mereka. Negara kasih makan budak, mantan budak. Nah kalau Pak Kris tidak sanggup hidupi budak, lepas 100 orang. Saya sebagai pemimpin harus kasih makan 100. Yang sana lepas 100, yang sana lepas 100. Negara terlalu beban berat untuk memberi makan para mantan budak ini. Lalu angka kelahiran terlalu sedikit. Kerajaan begitu besar, rakyat begitu sedikit. Bagaimana Octavianus mengatasi ini? Ludwig. Untuk mencegah hal itu, dia telah mengeluarkan serangkaian peraturan-peraturan unik. Salah satu ketetapan-ketetapan itu adalah bahwa pemilik dari 2 budak belian dapat membebaskan kedua-duanya. Tapi pemilik dari 3 sampai 10 budak hanya diperkenankan membebaskan setengah dari jumlah mereka. Dan tidak seorang pun diizinkan untuk membebaskan lebih dari 100 budak. Dia juga mencoba menganjurkan orang-orang Roma untuk mempunyai lebih banyak anak. Seorang wanita yang memiliki harta lebih dari 5.000 dinar diwajibkan membayar pajak sebesar 1% setahun atas kekayaannya. Tapi pajak ini diturunkan pada kelahiran setiap anak. Dan setelah anak ketiga, maka pajak itu dihapuskan sama sekali. Mau bebas pajak? Banyak anak. Ya, makin banyak anak, makin baik. Dia melarang pembunuhan keturunan dan memberikan hadiah-hadiah berlimpah kepada mereka yang mempunyai keluarga besar. Ketika seorang budak melahirkan anak kembar 5, dia mendirikan sebuah tugu peringatan untuk menghormati wanita itu. Wow, mau dapat tugu penghormatan? 5 kembar. Ya, bagaimana hasilnya? Wikipedia. Selama waktu ini, Kekaisaran Roma mencapai puncak wilayahnya dan penduduknya tumbuh hingga 70 juta orang. Ini pemimpin berhasil. Bidang transportasi dan komunikasi. Dia membuat satu program yang namanya Kursus Publicus. Kursus Publicus itu siapkan kereta-kereta untuk jalan-jalan. Setelah itu dia menempatkan para petugas pos. Jadi kantor pos itu sejarahnya itu dari Roma. Untuk antar-antar surat ke berbagai macam wilayah. Gara-gara ada kursus Publicus itulah, maka jalan raya sudah lurus. Injil bisa menyebar cepat karena Paulus di mana-mana tulis surat kepada jemaat di Roma, tulis surat kepada di Galatia, kepada Efesus. Siapa mau antar? Ini kantor posnya Octavianus. Maka Octavianus dengan seluruh programnya tanpa sadar mendukung perkembangan gereja. Ya. Bidang agama, moral, dan kepemudaan. Wikipedia. Dia membangun kuil-kuil dan mendorong Romawi menjadi negara yang taat beragama. Serta menetapkan cara mendidik dan mengasuh anak. Ludwig. Dia merasa gelisah akan menurunnya standar moral. Dia menetapkan bahwa para remaja tidak diperkenankan masuk tempat-tempat hiburan umum. Kecuali jika mereka diantar oleh seorang anggota keluarga yang dewasa. Wanita-wanita dilarang mengikuti perlombaan atletik. Dan mereka hanya diperkenankan di tempat-tempat yang ada di bagian atas waktu menonton perkelahian para gladiator. Lalu bagaimana sih kalau dirinya sendiri bagaimana? Ada seorang namanya sejarawan namanya Suetonius menggambarkan kepribadian Octavianus begini. Dia berusaha memasuki atau meninggalkan kota manapun pada sore atau malam hari untuk menghindari atau mengganggu siapapun dengan kewajiban upacara. Kewajiban upacara itu karena mereka suka bikin upacara menyembah dia. Maka dia suka tidak mau muncul. Usahakan sore atau malam supaya hilang. Pada saat dia menjadi konsul, dia sering berkeliling dengan jalan kaki. Jam konsultasinya di pagi hari terbuka untuk umum. Termasuk rakyat jelata dan dia akan mengabulkan permohonan mereka yang memiliki sikap ramah. Pernah dengan bercanda dia menegur seorang pria yang ragu-ragu mengajukan permintaannya. Pada saat bertemu senat, dia selalu menyapa mereka dengan nama tanpa mengabaikan seorang pun. Dan saat keluar dari gedung senat, dia selalu pamit dengan sopan kepada semua tanpa meminta mereka berdiri. Dia suka beranjang sana atau bersosialisasi dengan banyak orang dan tidak pernah alpa menghadiri perayaan mereka. Dia datang semua. Itulah sebabnya pada waktu dia tunangan, acara tunangan jadi kacau karena rakyat semua mau turun mencintai pemimpinnya. Saat Gallus Quirinius, seorang senator yang tidak dekat dengannya tiba-tiba menjadi buta dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan tidak makan,
Octavianus mengunjungi dan memberi penguatan dan membuatnya memiliki semangat hidup. Hebat ya. Seandainya Indonesia punya pemimpin seperti ini. Nah, semua yang dibuat oleh Octavianus dengan Pax Romana itu benar-benar membuat Romawi dalam keadaan damai. Seluruh rakyat Roma bersukacita. Pax Romana, perdamaian Romawi, yaitu periode di mana Roma mengalami kegemilangan sebagai sebuah kerajaan. Dalam periode itu kerajaan Roma mendatangkan kedamaian, kemakmuran, dan pemerintahan yang baik atas wilayah yang membentang dari Britania ke Efrat, dan laut utara ke Sahara. Pax Romana dimulai dari masa pemerintahan Octavianus. Wikipedia. Di bawah kepemimpinannya, keadaan Roma teramat tentram dan sumber alamnya berkelimpahan. Rakyatnya makmur, negara aman tentram. Seni, budaya, dan arsitektur berkembang pesat. Kesusastraan dan ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan. Banyak penyair berbakat serta budayawan hebat yang hidup pada masa ini seperti Virgil, Horace, dan Livy. Orang hebat Octavianus. Rakyat cinta kepada dia, senat menghormati dia. Dan karena itulah Octavianus lalu disebut dengan sebutan-sebutan, misalnya Pater Patriae, Bapak Bangsa, Princeps Civitatis, warga negara pertama, orang Roma yang ilahi. Itu disebut. Senat lalu rapat. Octavianus telah berjasa besar bagi Roma, membawa Romawi pada masa kejayaan. Dia membuat Romawi terus bertambah, berlipat kali ganda. Bahasa Latin untuk bertambah-tambah berlipat ganda, bahasa Latinnya itu adalah augere. Ya, dan akhirnya senat rapat untuk memberikan gelar augere kepada Octavianus. Dari augere itulah turun kata Agustus. Sehingga Octavianus diberi gelar Agustus, dia lalu mengambil nama kakek pamannya Kaisar, sehingga akhirnya dia dikenal sebagai Kaisar Agustus. Itulah Kaisar yang memerintah saat Yesus Kristus dilahirkan di tanah Yahudi. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus. Jelas? Mungkin tadi saya cerita Gaius Octavianus, saudara, ini Pak Esa sudah khotbah apa ini ya? Ya, tapi itulah semua sejarah di belakang teks Alkitab. Kaisar Agustus. Orang menghormati dia, rakyat cinta kepada dia. Termasuk Herodes. Lepas dari urusan politik, kan Herodes itu orang yang pintar menjilat. Makanya tadi untuk Tiberius dia bikin Tiberias. Tapi untuk Octavianus Kaisar, dia bikin sebuah kota, dan kota itu dia bikin pada tahun 25 Masehi. Lalu kota itu dipersembahkan kepada Kaisar Agustus, Kaisar Octavianus. Maka kota itu disebut sebagai Kaisarea. Dalam Kisah 10 ayat 1, di Kaisarea. Itu adalah kota yang dipersembahkan oleh Raja Herodes kepada Octavianus di Roma.